Pak, sebelum lanjut ini, saya mau tanya Pak, emang kalau di Kristen itu boleh Pak kita menggambarkan wajah Yesus Pak? Karena ada banyak kepercayaan mungkin atau agama lain bahkan untuk nabinya sendiri nggak boleh digambarkan gitu kan, karena terlalu untuk menghormati kesucian dari tokoh tersebut. Kalau di Kristen apakah nggak ada masalah, tidak disarankan, tidak dilarang. Ya kan? Jelas, ya. Jadi mau gambar boleh, terserah boleh, tapi yang penting. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di channel ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Doa dan harapan saya teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat ya. Ya, saudara, beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan viralnya seorang ibu yang sering dipanggil Ratu Entok. Ya, Ratu Entok ditangkap paksa oleh polisi di kediamannya di daerah Sumatera, teman-teman ya, karena dianggap menghujat Yesus Kristus. Ya, dalam video yang beredar luas di media sosial, video berdurasi kira-kira 1 menit, si Ratu Entok ini memegang gambar Yesus, teman-teman ya, dan dengan muka yang menghujat. Ia mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, teman-teman ya. Dan ini yang membuat sebagian umat Kristen tidak terima, teman-teman. Makanya dia dilaporkan dan ditangkap paksa oleh pihak yang berwajib. Nah, di kesempatan kali ini saya akan tampilkan bagi kita semua satu video diskusi Pendeta Ezra Suru dengan rekannya yang membahas dan menanggapi masalah ini, teman-teman ya. Dan menurut saya apa yang mereka sampaikan ini dapat memberikan edukasi, memberikan pencerahan bagi kita semua, teman-teman ya, agar kita semakin mengerti dan memahami kekristenan, apalagi soal gambar Yesus, teman-teman ya. Mari sama-sama kita simak videonya yang ada berikut, dan silahkan disimak sampai selesai supaya kita tidak gagal paham. Berikut videonya. Shalom, selamat malam semuanya. Aduh Pak, untuk Bapak rambutnya nggak panjang ya Pak ya. Kalau rambut Bapak panjang, mungkin malam ini kita akan bahas ini si Pendeta Suru ini lah yang rambutnya perlu dicukur ini. Aduh, itu memang cukup menghebohkan Pak hari-hari ini Pak ya. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa juga, karena kalau nggak ada kasus ini kan kita nggak bertemu dan kita nggak belajar kan ya. Ya kan? Jadi sebenarnya melalui berbagai macam serangan terhadap iman Kristen ya, ataupun hujatan dan macam-macam, itu sebenarnya kita melihat itu saja sebagai kesempatan belajar. Ketika orang menyerang iman kita semacam ini, kita juga nggak pernah mikir ke situ kan. Nah, setelah ada pembahasan, kita tambah ilmu lagi. Jadi sebenarnya ya di satu sisi ya bersyukurlah bahwa iman kita sering diserang, dihujat ya. Jadi kita ada bahan untuk belajar. Ada bahan untuk belajar. Gitu. Nah, Pak, kita bisa kan Pak kalau bisa bicara soal topik-topik tentang Kristenan, dasar-dasar Kristenan ya. Kita seringkali menjawab pertanyaan tentang benarkah Alkitab itu dipalsukan. Lalu yang kedua, apakah betul kekristenan itu menyembah 3 Tuhan? Ya. Nah, terus yang ketiga adalah, apa betul Yesus itu anak Allah? Apakah Yesus itu Tuhan atau utusan? Gitu ya. Tapi malam ini Pak, saya mau buka pertemuan kita dengan pertanyaan ini Pak. Apa benar Pak bahwa wajah Yesus itu sama seperti di gambar-gambar seringkali kita lihat, rambutnya panjang, kayak penyanyi rock gitu, rambutnya panjang gitu kan? Apakah betul seperti itu atau betul seperti yang dibahas di sosial media saat ini? Apakah betul rambutnya tuh ya benar-benar panjang, terurai gitu seperti itu? Atau Bapak mungkin punya pengalaman sejarah teologis ya, dan hal lain? Jadi kalau kita lihat yang dalam video dari si Ratu Entok itu ya, jadi dia memegang satu gambar ya, yang walaupun dia tidak menyebut nama Yesus, tapi ya boleh dikatakan bahwa itu ditujukan kepada Yesus, dan karena itu dianggap sebagai penistaan agama oleh beberapa orang yang dilaporkan sampai masalahnya seperti sekarang ini. Tapi pertanyaannya adalah bahwa apakah Yesus yang sesungguhnya yang memang wajahnya seperti yang ditunjukkan oleh Ratu Entok itu ya? Betul. Nah, dan sebenarnya kita bisa melihat bahwa kalau kita saudara buka Google saja ya dan mencari Jesus Christ, maka akan keluar didominasi oleh gambar-gambar Yesus yang begitu tampan ya, begitu gantengnya dengan rambut yang panjang, agak kemerahan, kadang-kadang ada coklat, ada kemerahan, dan ganteng sekali ya. Betul, kalau mungkin saya melihat, coba kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa gambar ini ya, ini ya gambar yang sudah sangat familiar. Di mana di kalender-kalender ya, di kalender kita bisa lihat ya, kalau saudara mungkin bisa lihat yang saya siapkan itu di slide itu. Nah, dan boleh dibilang bahwa hampir semua publikasi Kristen pun ya, khotbah atau apa yang kira-kira mau tentang Yesus, kita menggunakan gambar seperti itu ya. Tapi pertanyaannya adalah bahwa memang apakah benar sosok Yesus
Yang asli itu memang berkulit putih, berambut pirang, berombak, berbiji mata biru, ya, berjanggut, berkumis tebal seperti itu. Nah, ini masalahnya zaman dulu belum ada kamera tuh ya. Belum ada kamera, dan juga tidak ada peninggalan bersifat lukisan tentang wajah asli Yesus. Sebenarnya yang ada itu sebenarnya adalah semacam gambar-gambar ikon saja. Jadi begini loh ya, zaman dulu orang itu tidak berpikir untuk mengabadikan orangnya, wajah orangnya, tidak. Pada waktu zaman dulu maksudnya arti waktu zaman Yesus ya Pak ini caranya ya? Ya, dan gereja-gereja perdana. Yang diabadikan itu adalah peristiwanya. Jadi di dalam ikonografinya Kristen itu banyak gambar, misalnya gambar Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Nah, di gambar tuh peristiwa baptisannya, tapi wajahnya itu tidak dimaksudkan bahwa itulah wajah Yesus yang sesungguhnya. Itulah wajah orang sesungguhnya. Ya, yang penting adalah peristiwa, karena mereka mau menyampaikan peristiwa itu, ada peristiwa baptisan loh. Tapi bukan mau menyampaikan inilah wajah Yesus loh. Gambarnya seperti ini, bukan rupa sesungguhnya yang bersajikan, tapi peristiwanya. Peristiwa. Jadi di dalam ikonografi Kristen mula-mula itu kan begitu memang. Nah, karena itulah maka tidak ada warisan bagi kita dalam gambar Yesus atau wajah Yesus yang sesungguhnya. Jadi memang ada ikonografi, tapi Yesus yang ditampilkan di sana bukan. Bukan dimaksudkan. Karena itu maka itu gambar-gambar yang sampai kita pegang sampai hari ini itu bukan wajah Yesus yang sesungguhnya, dan tidak ada peninggalan apapun tentang itu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah wajah Yesus yang populer itu dari mana sebenarnya? Nah, sebenarnya itu tuh adalah hasil karya seni artistik dari seniman-seniman Eropa. Dalam hal ini dua orang yang paling penting itu adalah Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Ya, nah mereka adalah seniman-seniman zaman Renaissance. Dan mereka berusaha untuk memberikan atau menyajikan Yesus, dan misalnya karya-karya seperti Last Supper. Perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir itu yang dibuat oleh Leonardo da Vinci itu memang Yesus digambarkan bahkan dengan 12 muridnya itu dengan duduk bersamaan, panjang gitu ya. Tapi itu adalah hasil karya seni saja, tidak bermaksud bahwa memang wajah Yesus seperti itu. Ataupun pola duduknya seperti itu gitu ya. Selain itu, sosok Yesus yang berkulit putih, berambut pirang, coklat keemasan, bermata biru, itu juga terinspirasi secara artistik dari dua orang. Yang pertama bernama Sandro Botticelli dan yang kedua adalah dari Albert Dürer ya. Itu dua juga selain dua orang yang juga dari seniman Renaissance, sama dengan Michelangelo dan Leonardo da Vinci. Dan pada masa itu kita bisa lihat bahwa konsep keindahan itu adalah kecantikan. Ya, yang cantik itu indah, dan karena itulah maka hasil-hasil visualisasi dari jiwa seni itu ditampilkan dalam kondisi yang begitu indah, begitu cantik, begitu handsome, begitu tampan sekali. Nah, karena itulah maka itu kan tuh di Eropa. Karena itulah gambar-gambar Yesus yang jadi populer itu adalah Yesus versi seniman-seniman Eropa. Ya, seniman-seniman Eropa. Dan salah satu yang terbesar atau yang paling terkenal itu adalah satu lukisan yang berjudul Head of Christ dari Warner Salmon pada tahun 1940-an. Nah, ini adalah gambar, kalau saudara lihat ya mungkin di screen ada. PowerPoint-nya boleh tampilkan. PowerPoint-nya itu adalah gambar Head of Christ ya, yang setelah itu ya, setelah itu. Boleh. Nah, ini adalah gambar Head of Christ dari Warner Salmon. Itu baru 1940. Dan ini menjadi lukisan yang menjadi terkenal, dan sampai hari ini kalau kita berbicara tentang Yesus ya. Nah, itu akhirnya menjadi terkenal di abad yang ke-20 melalui buku, kalender ya, dan terutama di Amerika dan negara-negara barat. Tapi Pak, mesti ingat bahwa karena ini kan Yesus versi Eropa. Nah, pernah terjadi begini, bahwa pernah terjadi dalam sejarah di mana karena perbudakan dari orang-orang barat, orang-orang Eropa menindas orang-orang kulit hitam di Afrika, maka orang Afrika tuh sukar untuk menerima gambaran Yesus yang bule. Karena mereka merasa ditindas. Ditindas. Jadi Yesus yang kita kenal tuh bukan seperti orang-orang bule ini. Sedangkan sekarang gambar Yesusnya bule, maka mereka lalu berusaha juga menggambar Yesus versi Afrika. Karena Yesus yang identik dengan
penderitaan. Yesus itu memahami penderitaan orang-orang susah, orang-orang sengsara. Jadi Yesus itu digambarkan justru kayak orang negro. Tapi itu pun tidak bermaksud bahwa itulah wajah Yesus sesungguhnya. Rasa bahwa Yesus lebih pro kepada mereka yang menderita membuat mereka menolak Yesus versi Eropa dan membuat Yesus versi Afrika. Bahkan di Cina itu pun ada gambar Yesusnya sendiri. Wah, jangan-jangan matanya sipit. Mata sipit itu. Oh, betul. Ya, benar. Itu bisa ditemukan dalam salah satu buku, saya lupa penulisnya, tapi saya waktu kuliah dulu saya pernah lihat, itu judul bukunya adalah Wajah Yesus di Asia. Jadi rupanya ada banyak kebudayaan yang menggambarkan Yesus seturut dengan kebudayaan mereka. Jadi saya pikir kalau Yesus di Jawa pasti pakai belangkon. Sesuai dengan tradisinya dan budaya. Kalau Yesus mungkin di timur sana sebagai orang rote mungkin pakai topi antena itu. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi artinya kita bisa lihat, ya contoh saja gini, kalau kita pergi ke Israel, ya di Nazaret, kita bisa berkunjung ke gereja yang dipercaya sebagai rumahnya Bunda Maria waktu mendapatkan perjumpaan malaikat. Itu di seluruh gedung itu tuh penuh dengan gambar Maria dari segala macam negara. Betul. Nah, hal yang sama juga terjadi pada Yesus. Jadi rasa memiliki Yesus itu membuat mereka akhirnya adalah membuat sebuah karya seni. Yesus dalam budaya mereka. Tapi sekali lagi, semua itu tidak memberikan gambaran kepada kita bahwa memang Yesus wajah yang asli itu seperti itu, Pak. Ya. Pak, sebelum lanjut ini, Pak, saya mau tanya, Pak. Emang kalau di Kristen itu boleh, Pak, kita menggambarkan wajah Yesus, Pak? Karena ada banyak kepercayaan mungkin atau agama lain bahkan untuk nabinya sendiri kan nggak boleh digambarkan gitu kan, karena selalu untuk menghormati kesucian dari tokoh tersebut. Kalau di Kristen apakah diperbolehkan? Nggak ada masalah, tidak disarankan, tidak dilarang. Ya kan? Jelas, jadi mau gambar boleh, terserah boleh, tapi yang penting jangan kamu gambar lalu kamu anggap bahwa itu Yesus sungguh-sungguh seperti itu. Nah, jadi sekarang gini loh, kalau kita mau melihat ngira-ngira saja ya Pak, sebenarnya Yesus tuh yang wajah sebenarnya tuh gimana ya? Yang pasti sudah bukan ala Eropa. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya, bahwa pada edisi Paskah tahun 2021 itu dari TV BBC Amerika itu mereka menayangkan satu tayangan yang namanya judul acara itu adalah The Son of God. Dan di dalam acara itu mereka menayangkan sebuah patung. Memang mereka membuat sebuah patung. Nah, patung itu adalah hasil rekonstruksi mereka untuk kira-kira mencari wajah Yesus itu kira-kira seperti apa sih? Nah, maka untuk itu mereka memakai metode ilmiah ya, dan menggabungkan bukti-bukti medis, forensik, arkeologi, geografis, artistik, dan mereka menggali atau mengacu kepada tengkorak-tengkorak orang Yahudi abad pertama. Dan setelah mempelajari semua tengkorak orang Yahudi abad pertama yang masih bisa didapat, maka mereka bisa menyimpulkan bahwa tipikal orang Yahudi abad pertama tuh modelnya begini. Dia tidak terlalu tinggi. Oh, jadi nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Seperti digambarkan. Ya, seperti digambarkan. Juga wajahnya itu dan juga kulit mereka tuh rasa-rasanya tidak putih-putih bersih amat. Ya. Nah, lalu mereka akhirnya mulai memakai komputer dan segala macam untuk membuat rancangan. Lalu akhirnya muncullah gambar seperti yang gambar ini. Nah, boleh coba lihat ya di powerpoint-nya. Oke. Nanti ditampilkan. Coba lihat itunya. Nah, ini dia, Pak. Sudah ya? Nampak sudah ya? Tuh. Yang sebelah kanan. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka lalu mengatakan bahwa mereka juga tidak mengatakan bahwa inilah wajah Yesus, bukan. Bukan. Tapi kalau kita mau mencoba-coba mencari tahu, ya ini mungkin jauh lebih mendekati daripada Yesus ala Eropa itu. Ya, jadi pemirsa mungkin perlu tahu dulu ini adalah rekonstruksi yang coba dibuat. Bukan tentu juga ini mewakili dari wajah Yesus sebenarnya. Ya, lebih seperti itu ya, Pak ya. Nah, jadi akhirnya beberapa orang ahli yang terlibat di dalamnya ya. Tim BBC itu mereka, misalnya saya kasih seorang tim BBC ini, dia seorang arkeolog Israel namanya Josias. Nah, coba saya kutipkan kata-kata dari Josias ya. Sudah bisa lihat di slide itu ya. Dia bilang, dalam merekonstruksi kepala ini, kami tidak mengklaim bahwa inilah persisnya wajah Yesus. Tapi kami mencoba untuk menyingkirkan semua citra buruk sekian banyak figur Yesus yang bukan-bukan. Yang dilukiskan berambut pirang bermata biru yang menjadi ciri produk-produk Hollywood. Oh, wow. Ya kan, pembuatan film Jesus juga kan yang bagus-bagus ya Yesusnya ya. Nah, ganteng banget ya. Lalu oke, kita lihat lagi
Jeremy Brown, dia adalah presenter dari tayangan Son of God di BBC itu. Dia bilang begini, Yesus bukanlah seorang berambut pirang dan bermata biru, seperti yang sangat sering digambarkan dalam kartu-kartu Paskah. Citra yang kami telah bangun jauh lebih realistik. Wow. Ya, yang jauh lebih realistik itu ya. Nah, terus ada seorang dokter namanya Dr. Mark Goodcare, ya, dia pakar perjanjian baru dari Birmingham University, dan dia terlibat dalam usaha ini, ya, usaha ini untuk mencari dan menilai tengkorak-tengkorak abad pertama orang Yahudi. Dia bilang begini, gambaran-gambaran tradisional tentang Yesus yang memiliki rambut panjang berwarna emas yang berombak sangat mungkin tidak akurat. Juga tampaknya bagi kita adalah bahwa Yesus memiliki kulit berwarna yang relatif gelap. Memakai ungkapan masa kini, aku pikir hal yang paling aman adalah membicarakan Yesus sebagai seorang kulit berwarna. Mungkin sekali ini berarti bahwa Yesus adalah seorang laki-laki yang kulitnya berwarna coklat kekuningan. Wah, ya, itu beda sekali jadi yang kita sekali lihat. Ya. Wow. Nah, jadi ini semua, jadi dan kata lainnya, walaupun mereka begitu, mereka mengklaim ya mungkin lebih mendekati lah, walaupun itu bukan itu. Wah. Tapi yang pasti adalah kita memang nggak pernah tahu wajah asli Yesus seperti apa sebenarnya. Gitu. Nah, itu tadi muka ya, Pak ya? Ya. Lalu gimana dengan rambut Yesus sendiri sebetulnya, Pak? Oke. Nah, tapi mungkin ya sebelum bahas rambut ini ya. Ya, karena pastinya semua para pemirsa juga saat ini lagi penasaran gitu ya. Pertama, kita punya gambaran tentang wajah Yesus. Dan ternyata dari sejarah yang tadi Pak Esra sudah coba paparkan, rekonstruksi juga coba dibuat gitu ya. Ternyata mengajak kita jadi berpikir, ternyata sepertinya ini bakal sangat-sangat berbeda dengan wajah Yesus yang biasa kita kenal gitu kan. Nah, apakah itu juga berkenaan dengan rambut Yesus? Ya, sebelum itu Pak, ya mungkin begini. Kadang-kadang kalau saya sampaikan semacam ini, ada orang berpikir, tapi saya mimpi. Oh iya, iya, karena banyak orang bilang mimpi kan, saya dapat mimpi ketemu Tuhan berambut pirang, rambutnya pirang, dan sama seperti di gambar-gambar. Ya karena sudah jelas dia belikan gambar seperti itu. Dan gara-gara itu mereka bertobat itu. Iya, kita sih ya nggak menyalahkan tentang pertobatannya karena itu ya Pak ya. Tapi jadinya kan seperti mengklarifikasi bahwa betul seperti itu. Nah, sekarang tadi saya sudah tunjukkan ya, itu memang karangannya seniman Michelangelo dan Leonardo da Vinci. Iya. Tapi kalau ditanya begitu ya sekarang gini loh, gara-gara itu kan akhirnya kan seluruh dunia boleh dianggap bahwa sudah mengenal Yesus dengan wajah yang ala Eropa tuh kan. Iya. Nah, seandainya Yesus mau datang dalam mimpi dengan wajah aslinya yang bahkan tidak dikenali sama sekali. Oh iya. Ini siapa nih? Iya. Kita ini kan kalau ada mimpi buruk, kita doa dalam nama Yesus. Nah, kalau Yesus ini bukan yang saya sekalian ini, berarti bukan kayak palsu ini. Jadi kalau Yesus asli yang muncul, kita usir dia dalam nama Yesus kan repot. Ya dengan kata bisa dalam tanda petik Yesus terpaksa. Dalam tanda kutip ya ini menggunakan istilah tersebut ya. Terpaksa menampilkan diri dalam gambaran yang sudah dikenali. Supaya waktu si pemimpi itu dia tahu bahwa itu memang Yesus. Ya. Kalau dia tiba-tiba munculnya wajahnya Bapak, itu yang tidak dikenali sama sekali. Ngerti. Wow, oke. Oke, tadi tanya masalah rambut ya. Karena karena itu topik yang sedang kita bahas malam hari ini gitu kan, orang jadi penasaran. Aslinya seperti apa mukanya? Kemungkinan, ya ini juga kita harus menggunakan kata kemungkinannya berbeda. Ya. Dengan yang sering kali kita lihat, lalu apa yang sejarah katakan, mungkin kita juga tulis, atau mungkin hal-hal dari sejarah lain-lain, kita bisa lihat tentang rambut Yesus itu sendiri. Oke, ada anggapan atau dugaan bahwa memang Yesus berambut panjang. Ya, nah dasarnya tuh apa? Karena di dalam perjanjian lama ada aturan tentang seorang nasir. Nasir itu seorang yang bernasar. Ya, seorang bisa bernasar lalu dia menjadi nazir. Ya, dia menjadi nazir, dan ada aturan bahwa seorang nazir itu tidak boleh potong rambut. Ya, oke, coba kita lihat di Bilangan pasal 6 ya. Bilangan pasal 6 ayat 1, 2, dan 5. Ya. Di slide ada? Ada, sudah. Oke. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang nasir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, lalu diberikan aturan-aturan, lalu ayat 5,
selama waktu nasarnya sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan diri bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Jadi seorang nasir tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong rambutnya harus panjang. Nah, kalau nasir ini ada dua macam nasir, Pak. Ada nasir yang memang Tuhan sudah tentukan orang itu sebagai nasir. Ada yang atas kemauan dia sendiri. Dia bernasar. Nah, tapi aturannya tetap sama, yaitu rambutnya harus panjang, tidak boleh dicukur. Contohnya mungkin kalau yang mengkhususkan diri sama seperti Samson mungkin, Pak ya? Ya. Coba kita lihat Hakim-Hakim 13 tuh ya. Hakim-Hakim 13, 2, 5. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Ini Samson ini ya. Sebab sejak kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Jadi dia nasir yang ditentukan sejak dalam kandungan. Maka aturannya kepalanya tak kena pisau cukur. Ya. Dan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lalu ayat 17. Maka diceritakannya kepadanya, si Samson ini cerita segala isi hatinya kepada Delila itu ya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sejak dari kandungan ibuku. Aku ini seorang nasir Allah. Itu Samson. Ada orang lain lagi. Coba. Yang rambutnya panjang? Iya. Yang mamanya bernasar. Siapa ya? Samuel. Iya betul. Pada waktu dia bikin Nabi Allah, betul. Hana. Itu 1 Samuel 1 ayat 11. Betul. Kemudian bernasarlah ia, Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memberitakan sengsara hambamu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, ya. Jadi berarti memang ada aturan orang nasir itu tidak boleh potong rambut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan Yesus? Ya kan? Ya kan? Yesus ini seorang nasir Allah. Atau bukan? Nah, untuk itu coba kita lihat Matius 2 ayat 23. Jadi ceritanya cerita Natal tuh ya. Herodes mau bunuh Yesus. Betul. Maka Yusuf diperintahkan oleh malaikat larikan Yesus dan Maria ke Mesir. Setelah Herodes mati pulang. Betul. Pulang kan Yesus lahirnya di Bethlehem. Tapi pulangnya bukan pulang ke Bethlehem. Bukan dong. Ke Nazaret. Nah, lihat Matius 2:23. Waktu Yusuf pulang ke Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Perhatikan, ini Matius berbicara tentang sebuah nubuat. Genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia, Mesias, akan disebut orang Nazaret. Betul. Pertanyaannya, genaplah firman yang disampaikan Nabi. Nabi mana yang bicara tentang Yesus orang Nazaret? Yesus orang Nazaret. Saudara cari sampai bengkok pun tidak dapat. Bahkan Nazaret tidak pernah disebutkan dalam perjanjian lama. Maka ini menjadi soal dalam soal tafsir Alkitab. Matius bilang hal itu terjadi supaya genaplah yang disampaikan Nabi. Tapi Nabi mana? Cari di seluruh Nabi tidak ada yang mengatakan Mesias dari Nazaret, ya. Nah, maka muncul penafsiran. Sebenarnya kata Nazaret yang muncul di dalam Matius 2 ayat 23 ini bukan berbicara soal kota Nazaret, ya. Tapi di sini Matius sedang memainkan bahasa atau mengadakan permainan kata dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, misalnya ya, ini ada dua penafsiran dari sini. Misalnya sejumlah penafsir yang memegang ini misalnya adalah William Barclay. Dia mengatakan bahwa nubuat itu berhubungan dengan Yesaya 11 ayat 1. Coba lihat Yesaya 11 ayat 1. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, di situ saya garis bawahi kata taruk ya. Dan kata taruk ini dalam bahasa Ibraninya itu adalah netzer.
Mirip dengan Nazaret yang tadi kita bahas. Ya. Ya, ingat ya, bahasa Ibrani pada waktu itu nggak ada huruf hidup. Betul. Jadi membacanya tergantung supply. Jadi Natsar dengan Netzer itu sama itu. MLK itu bisa dibaca Maleaki, bisa malaikat atau bisa melek, raja. Melek, iya betul. Tergantung supply huruf hidup. Ya. Nah, maka sama juga Natsar, Netzer. Jadi tafsiran ini mengatakan bahwa jadi sebenarnya bahwa Matius sedang mengadakan permainan kata Ibrani terhadap orang Nazaret itu dia ambil dari Taruk itu atau Netzer itu, dan dia ingin mengatakan bahwa Yesus yang datang dari Nazaret itu sebenarnya Yesus adalah sang Netzer, yaitu sang Taruk. Maka Natsar, Netzer. Ya. Tadi kan juga sama, yang bernasar adalah Nasir. Betul. Maka antara Nasar, Nasir, Neser itu ada hubungan. Betul. Ya. Tapi ada pandangan lain. Wah. Tafsiran lain. Tafsiran lain ini mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret. Iya. Itu Nazaret itu lebih berkaitan dengan Nasir daripada Netzer. Kalau Netzer itu kan Taruk. Betul. Tapi ini langsung dengan Nasir. Berarti Nazar itu ya tadi? Ya, Nasar tadi. Dan kalau begitu maka sebenarnya Yesus itu seorang Nasir. Nah, coba sekarang kita juga melihat ada orang lain di Alkitab yang juga disebut sebagai Nasir ya. Kejadian 49 ayat 26. Berkat ayahmu, ini tentang Yusuf. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semua akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas bahu, batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Nah, kata-kata orang yang teristimewa itu bahasa Ibrani-nya Nasir. Berarti Nasir juga bisa berarti orang yang istimewa. Ya. Nah, kalau begitu Yusuf ini seorang yang istimewa. Nah, bukankah Yesus adalah seorang yang istimewa? Pasti. Nah, kalau begitu Yesus adalah seorang Nasir. Ya. Nah, Simson itu seorang Nasir yang dipakai untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan Filistin. Yesus orang Nasir yang melepaskan umatnya dari perbudakan dosa. Ya. Samuel seorang Nasir yang mengajarkan kebenaran dan menjadi imam bagi orang Israel. Ya. Yesus seorang Nasir karena dia adalah imam untuk imam besar perjanjian baru. Yusuf adalah Nazir karena dia adalah orang istimewa. Ya. Dan Yesus juga adalah Nazir karena dia adalah orang istimewa. Jadi kalau begitu itu ada dinubuatkan di Yesaya yang Taruk. Betul. Tapi juga dibicarakan di Hakim-Hakim atau Nasir dan Kejadian. Nah, Yusuf. Kalau begitu ada lebih dari satu ayat. Ya. Makanya di Matius 2 ayat 23 hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Karena ada banyak orang, banyak tokoh, banyak nabi yang menyebutkan. Ya. Itu yang disebut. Nah, maka pandangan ini dipegang oleh John Calvin. Nah, kalau begitu maka Yesus bisa jadi Yesus adalah Nasir ya. Ya. Aturan Nasir adalah tidak boleh kena cukur. Tidak boleh kena cukur. Berarti Yesus rambut panjang. Nasir harus rambut panjang. Karena tidak pernah kena cukur, berarti masih panjang. Ya. Nah, sekarang gini. Marilah kita katakan bahwa kalau benar Yesus Nasir, dia harus berambut panjang, tidak boleh cukur. Iya dong. Maka Ratu Entok tidak perlu kasih nasihat pada Yesus. Betul. Cukur dong rambutmu, cukur dong rambut. Gak bisa. Gak bisa, karena kan karena ada aturan tentang itu ya. Seorang Nasir baru boleh potong rambut kalau rambutnya kena mayat. Najis. Ya, itu saudara bisa lihat dalam Bilangan pasal 6 ayat 5 ya. Dan ayat 9. Janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Lalu ayat 9. Dan apabila seorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba sehingga menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya. Nah, jadi sebenarnya kalau Yesus seorang Nazir, maka nggak perlu repot-repot lah Ratu Entok itu kasih nasihat, karena nggak bakalan. Seandainya Ratu Entok ini sama Yesus hidup sejaman dan Yesus Nasir, ya dia dengan kata lain dia mau kasih nasihat, masukan supaya cukur itu juga nggak relevan. Betul. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa wajah mungkin berbeda, tapi Yesus rambutnya pasti panjang berarti, Pak? Belum tentu. Kan tadi Pak udah paparkan semua tuh, kepastiannya, gambaran ayatnya. Kenapa jadi nggak tentu? Begini.
Tadi kan saya bilang ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Jadi Yesus rambut panjang atau tidak itu sangat bergantung pada benarkah dia seorang Nasir. Iya. Kalau tafsiran kita benar bahwa dia seorang Nasir, maka dia pasti rambut panjang dan tidak cukur. Iya. Tapi kalau tafsiran itu salah, bahwa ternyata Yesus bukan Nasir, maka yang kita simpulkan tadi nggak berlaku dong. Oke, kemungkinan seperti apa, Pak? Sekarang gini, kita harus lihat bahwa seorang Nasir itu dia tidak punya peraturan hanya soal rambut, ada peraturan lain. Wow. Oke, mari kita kembali ke bilangan pasal 6. Ya. Ini saudara semua harus bersyukur bisa belajar gara-gara itu. Ya toh, kalau dia nggak bikin masalah kan kita nggak belajar begini kan? Ya, tapi maaf, hukum jangan terus. Ya, itu hukum bukan wewenang kita. Bukan kita. Ya. Dan apa yang kita bahas malam hari ini juga itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Atau salah tahu saya mau dipanggil sebagai saksi ahli. Nah, itu dia. Saya ngomong dulu di awal itu dulu. Saya tidak bersedia jadi saksi ahli. Oke, kita kembali ke bilangan 6 ya. Ini kan tentang Nasir. Langsung lihat ayat 3. Maka, ini aturan bagi seorang Nasir nih. Maka haruslah dia menjauhkan diri dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan minum cuka anggur. Betul. Atau cuka minuman yang memabukkan. Jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Jadi aturan pertama, ayat 4. Selama waktu kenasirannya, jangan dia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai pucuk rantingnya. Jadi syarat pertama Nasir itu adalah nggak boleh mengkonsumsi anggur. Betul. Ayat 5. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Dia membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Itu tadi kita sudah bahas. Sekarang yang ke-6. Ayat 6. Selama waktunya ia mengkhususkan diri bagi Tuhan, janganlah dia dekat kepada mayat orang. Ya. Bahkan apabila mati ayahnya atau ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, jangan dia menajiskan dirinya kepada mereka. Ya. Sebab tanda kenasiran bagi Allah ada di atas kepalanya. Jadi ada 3 aturan. Tidak boleh minum anggur atau minuman yang memabukkan, bukan. Tidak boleh potong rambut. Dan yang ketiga, tidak boleh mendekati mayat, menyentuh mayat atau menghadiri pemakaman. Betul. Oke, sekarang yang jadi soal itu kan yang potong rambut ya. Ya. Kita abaikan itu. Sekarang yang pertama, minum anggur. Yesus pernah minum anggur? Waktu di pernikahan karena apakah dia minum anggur? Ya jelas lah, waktu perjamuan terakhir. Ya, di perjamuan terakhir dia minum anggur dong. Dan dia juga bikin, ya kita nggak tahu dia minum atau tidak, tapi pokoknya dia bikin mujizat anggur. Iya, yang pernikahan karena tadi. Betul. Ya kan? Berarti aturan pertama sudah dia nggak taat. Atau tidak berlaku bagi dia. Oke. Lalu sekarang urusan tidak boleh berurusan dengan orang mati. Ya, tidak boleh kontak dengan orang mati. Tapi waktu dia bangkitkan anak janda di Nain, atau misalkan ada saudaranya meninggal waktu dia sudah keluar dari kubur, dia sentuh itu anak janda di Nain. Iya. Ya. Terus dia memegang tangan anak perempuan Yairus yang sudah mati, Markus pasal 5. Iya. Ya. Dan itu melanggar hukum kenasiran sebenarnya. Maka kita punya 3 peraturan ya. Kita tidak bicara peraturan rambut nomor 2, tapi yang anggur sama orang mati ini. Iya. Kalau Yesus seorang Nasir, maka dia sedang melanggar hukum kenasiran. Atau Yesus memang bukan seorang Nasir, makanya dia lakukan 2 hal itu, dia tidak bisa dianggap salah. Kalau kita terima Yesus Nasir, maka tidak bisa terhindari konsekuensi bahwa wah dia langgar dong. Kita nggak tahu rambutnya, tapi minimal 2 peraturan itu dia langgar. Ya. Iya. Dan melanggar itu sama dengan Yesus melanggar hukum Taurat dong. Dan itu dosa. Karena itu perintah. Tapi kan Yesus tidak berdosa. Maka kesimpulan kita sebenarnya adalah Yesus memang bukan Nasir dong. Makanya dia tidak terikat dengan peraturan minum anggur dan peraturan menyentuh mayat. Iya, betul. Ya. Ada persyaratan, tidak hanya berdiri satu persyaratan, tapi ada persyaratan lain yang bertentangan dengan syarat Nasir. Ya, kalau begitu sebenarnya. Dan juga kita tidak dapati Yesus membuat sebuah nasar khusus ya. Ya. Jadi memang Yesus adalah anak Allah yang diurapi. Ya. Dia menjalankan misi penyelamatan manusia. Tapi dia tidak terikat dengan peraturan nazar nasir itu. Dan sebagai gantinya dia hidup dalam penuh ketaatan kepada Bapaknya, menjalankan hukum Allah dengan sempurna, menggenapi hukum Taurat dan semua kesaksian para nabi. Tapi dia bukan Nasir. Kalau dia bukan Nasir, maka tidak ada peraturan harus rambut panjang. Oh, ini menarik nih Pak. Saya yakin semua orang ini pasti akan nulis pertanyaan-pertanyaan
dan berbagai sanggahan dan hal-hal lain di kolom chat nih, pasti banget nih. Jadi ini panjang pendek atau gimana nih Pak sebetulnya? Kalau Yesus bukan Nasir, ya dia bebas untuk maksudnya artinya, kita bisa mengartikan bahwa dia tidak berambut panjang karena dia boleh kena cukur rambut karena kata tadi. Tapi mungkinkah Yesus walaupun bukan Nasir tapi tetap memilih berambut panjang? Nah itu tergantung dari bagaimana. Jadi dengan kata lain begini, kalau Yesus mau berambut panjang, ya maunya dia saja. Dia berambut panjang bukan karena dia Nazir. Betul. Tapi karena dia memilih berambut panjang. Iya, oke. Nah, maka sekarang kita memikirkan lebih mungkin manakah Yesus itu memilih berambut panjang atau memilih berambut pendek? Iya. Menurut Bapak cenderung mana? Ini terlepas dari Nasir loh. Saya masih mungkin karena banyak dari kita terpengaruh dengan gambar-gambar yang selalu selama ini ada ya Pak ya. Ya. Jadi kita masih berpikir bahwa kemungkinan rambutnya panjang gitu loh Pak. Iya kan? Ya, karena pengaruh itu. Tapi bagaimana dengan budaya sendiri Pak pada saat itu? Itu penting. Ya. Kita mari membicarakan dari sisi budaya. Pertama konteks budaya Yahudi. Ya. Ya, dalam budaya Yahudi zaman Yesus itu aturan-aturan itu berkaitan dengan penampilan terutama pria itu mereka berusaha untuk mematuhi segala macam tradisi. Nah, lain cerita kalau Nasir ya, itu memang sudah ditentukan semacam itu. Tapi secara umum laki-laki Yahudi biasa memotong rambut mereka secara teratur. Oke. Kecuali panjangnya tuh bagian samping ini loh. Iya, karena syarat Yahudi pada waktu itu betul. Ya, tapi rata-rata mereka memangkas rambutnya, memotong rambutnya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab tuh sebenarnya ada cukur rambut loh ya. Itu tuh kalau nggak ada di slide ya, tapi itu di Kisah 18 ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu dia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea. Jadi mereka orang Yahudi biasa mencukur rambut mereka, ya. Nah, karena itu maka kita bisa lihat bahwa tidak umum bahwa orang Yahudi, laki-laki Yahudi zaman itu berambut panjang. Rata-rata berambut pendek dan mereka mencukur rambut. Itu dari sisi budaya Yahudi. Kedua, kita lihat pengaruh budaya Yunani Romawi. Betul. Karena pada masa Yesus, ya, itu di Palestina itu di bawah kekuasaan Romawi, dan pengaruh Yunani Romawi itu cukup kuat di wilayah itu. Betul. Di dalam budaya Yunani Romawi, pria dewasa biasanya memiliki rambut pendek, ya, yang menunjukkan kedisiplinan dan status sosial yang tinggi. Rambut panjang itu biasa dianggap kurang maskulin dan itu lebih umum pada para budak. Tapi orang-orang terhormat dan berpendidikan, filsuf-filsuf yang menunjukkan strata sosial yang baik, itu mereka potong berambut pendek ya. Dan kita juga bisa lihat itu dari sisi dunia seni, di mana patung-patung mosaik Romawi Yunani yang terkemuka, kaisar-kaisar itu semua cenderung rambut pendek. Betul. Ya, maka kita sudah dapat dua budaya ya, budaya Yahudi, budaya Yunani Romawi. Ketiga, ada petunjuk dari Rasul Paulus mengenai Yesus kah atau mengenai kehidupan orang Yahudi pada saat kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Coba kita lihat 1 Korintus 11 ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang? Kecuali Nasir loh ya. Tapi bagi umum adalah kehinaan bagi laki-laki kalau dia berambut panjang. Pernyataan Paulus ini setidaknya menunjukkan bahwa komunitas yang dia hadapi pada saat itu kemungkinan adalah orang-orang Yahudi dan Yunani yang ada di situ. Mereka tidak lazim bahwa mereka itu berambut panjang. Ya, dan itu juga bisa menunjukkan bahwa dalam kekristenan mula-mula rambut panjang pada laki-laki itu tidak umum. Ya. Keempat, ini ada representasi seni kuno. Gambar-gambar mosaik kuno yang menggambarkan orang Yahudi pada masa itu ditemukan di sinagog-sinagog Yahudi berdasarkan penggalian arkeologi. Itu menunjukkan bahwa laki-laki Yahudi cenderung memiliki rambut yang tidak panjang, ya, dan paling-paling yang sepanjang telinga ini saja. Pada masa itu, selain Nazir, ya, umumnya orang berambut pendek, ya.
Jadi dari semua data ini, kira-kira lebih cenderung mana? Yesus berambut panjang atau pendek? Surat Paulus sebenarnya menegaskan sekali ya. Ya. Oke, coba kita lihat kata-kata dari Mark Goodclay tadi ya. Iya. Hal termudah ditentukan adalah rambut Yesus. Ada suatu rujukan dalam suatu surat Paulus yang menyatakan bahwa adalah sesuatu yang tidak pantas jika seorang laki-laki memelihara rambut panjang. Jadi tampaknya lumayan pasti bahwa di masa itu kaum pria harus memiliki rambut pendek yang dapat diterima umum. Gambaran-gambaran tradisional tentang Yesus yang memiliki rambut panjang berwarna emas yang berombak sangat mungkin tidak akurat. Kembali Pak, kalau begitu begini. Kalau memang Yesus rambut pendek, maka nasihatnya Ratu Entok juga tidak relevan. Kan dia memberi nasihat kepada seorang berambut panjang, si gondrong. Ternyata Yesus tidak gondrong. Iya. Atau kemungkinan lebih besar tidak gondrong. Iya. Jadi mau Yesus seorang nasir yang berambut panjang atau bukan nasir yang berambut pendek, tetap si Entok ini tidak pas itu. Ya, disclaimer-nya kalau kita bicara soal, kalau kita menghubungkan dengan kepercayaan, artinya mau seperti apapun juga apa yang diucapkan tidak pantas untuk dia berkata seperti itu. Dan yang kedua adalah yang nggak nyambung juga apa yang berkata karena tentu juga panjang tentu juga pendek gitu, masalahnya di situ. Ya, oke. Ya, kira-kira itu pendapat saya. Ya. Nah, kalau gitu kan jadinya gini Pak, sebetulnya seperti apa gitu loh wajah Kristus, seperti apa Pak? Ya nggak tahu. Kita mau seperti apa kita nggak tahu. Ya. Jadi sebenarnya justru disinilah sebenarnya dari kasusnya si Entok ini, lalu dari penjelasan saya ini atau kita perbincangan kita ini sebenarnya kita bisa menarik aplikasi loh bagi hidup kita sebenarnya. Betul Pak, coba. Ya, saya berikan beberapa. Pertama, kita harus berpegang teguh pada kebenaran yang berdasarkan fakta. Ya. Saat menghadapi penghinaan, ya jelas terlepas dari Yesus modelnya seperti apa, tapi kan si Entok tuh menganggap bahwa itu kan Yesus. Dan itu dengan nada menghina sebenarnya, tapi terlepas dari penghinaan atau ejekan seperti apa pada kekristenan, ya tapi sebaliknya kita berpegang pada kebenaran yang didukung oleh fakta sejarah, budaya, dan teologi kita, bukan pada suatu gambaran-gambaran artistik yang sebenarnya juga harus disadari bahwa itu bukan menggambarkan Yesus yang sesungguhnya, ya. Nah, itu adalah hasil seni, bukan fakta sejarah. Itu harus dipahami. Kedua, kita perlu bergantung pada tidak perlu bergantung pada gambaran visual tentang Yesus. Nah, sekarang karena populernya gambar begini, kadang-kadang kita berdoa itu kan kita bayangkan itu ya. Iya. Imajinasinya seperti itu, betul. Nah, sedapat mungkin lepaskanlah imajinasi itu. Karena yang kamu bayangkan itu pasti bukan Yesus. Ya. Oke. Jadi kita memang harus, kalau bisa kita lepaskan diri dari gambaran visual tentang itu. Ya, itu kedua. Ketiga, ya kita harus menghindari reaksi emosional yang berlebihan dalam kasus Entok ini. Ya, seperti bilang hukum boleh jalan ya, tapi kita nggak perlu juga ikut maki-maki dia lah. Ya, kita beda dengan mereka lah yang kalau nabinya dihina, emosi sampai bakar-bakar segala macam kan ya, bakar sate, bakar ringan. Nah, kita tidak perlu begitu. Keempat, kita harus menunjukkan keunikan iman Kristen sebenarnya. Jadi, ketimbang mempersoalkan hal remeh tentang wajah Yesus, kita sebenarnya bisa membicarakan hal lain yang lebih unik dari Yesus. Bahwa terlepas dari Yesus wajahnya seperti apa, tapi orang semacam itu nggak ada duanya di dunia kok. Ya. Dan kalau kita bicara Yesus, misalnya saja, lahir dari perawan, sudah ada sebelum dilahirkan. Mana ada dapat orang begitu, tidak berdosa sama sekali. Mana ada ajarannya selalu berpusat pada dirinya sendiri. Dia suruh percaya kepada Allah, tapi percaya juga kepada aku. Nah, jadi dia bicara kerajaan Allah, tapi dia tokoh utama kerajaan Allah itu. Ya, dia melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin bisa mengampuni dosa orang lain. Ya, jadi sebenarnya mau wajahnya mau kayak apa kita nggak tahu sih. Tapi yang pasti adalah dia punya keunikan yang justru harus kita tonjolkan. Ya, kelima, kita dalam hal ini kita perlu menanggapi dengan kasih dan kebenaran. Ya, kita boleh berespon seperti respon yang kita buat sekarang. Kita pakai sebagai pembelajaran. Ya, tapi kita tetap harus menanggapi dengan kasih dan kebenaran. Dan keenam, terakhir ini menurut saya ini adalah para pendeta perlu mengedukasi jemaat tentang representasi visual dari Yesus. Ya,
Supaya seperti ini kan, ya seperti yang kita sedang lakukan. Kita sedang mengedukasi orang Kristen untuk mengerti hal ini soal gambaran wajah Yesus dan rambut Yesus ini. Itu penting. Kalau saudara adalah hamba Tuhan, saudara mungkin perlu khotbahkan ini sebenarnya, ya, supaya orang Kristen mengerti dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita mengerti begini, ya terserah sih untuk mau ngamuk macam apa, ya, mau hina macam apa, ya kamu hina tuh juga wajah Tuhan saya bukan kayak begitu kok. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.